Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimahullah, marilah kita senantiasa memanjatkan puja-puji astuti kita, bersyukur kita kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmatnya kita mendapatkan anugerah nikmat iman dan Islam. Tidak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan uswah teladan pemimpin dunia akhirat, yaitu Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan segenap pengikutnya yang cinta pada sunnah-sunnahnya sampai akhir zaman. Dan tidak terlewatkan, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan, meningkatkan amal ibadah kita di bulan Syawal ini. Mudah-mudahan dengan meningkatnya keimanan, meningkatnya amal ibadah kita kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah berikan derajat kita, derajat yang paling agung, derajat yang paling tinggi, dan derajat yang paling mulia di sisi Allah adalah hanya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah hanyalah orang-orang yang takwa kepadanya. Untuk masyarakat muslimin rahimahullah, alhamdulillah pada saat ini masih dalam suasana Idul Fitri 1442 Hijriah. Saya selaku khatib dan teman-teman khatib, teman-teman takmir masjid ini ingin menyampaikan selamat hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faidin, taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau kita cermati secara harfiah kalimat minal aidin wal faidin berarti semoga termasuk dari orang-orang yang kembali sebagai orang yang menang. Maksud yang terkandung di dalamnya adalah bahwa kita berharap setelah apa yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan berupa amalan-amalan Islami, menjadikan kita kembali suci bagaikan bayi yang baru terlahirkan dari seorang ibu, atau karena dosa telah diampuni dan menang dalam pertempuran melawan hawa nafsu baik dirinya sendiri maupun hawa nafsu kepada teman-teman atau orang lain selama bulan Ramadan ini. Para ulama kita terdahulu sungguh hebat dalam menanamkan nilai-nilai luhur ajaran Islam. Mereka telah mengajarkan doa yang pada hingga ini digaungkan oleh umat Islam di Indonesia. Meskipun demikian, tentunya ada sebagian muslim yang menanyakan hukum tentang perkara minal aidin wal faidin ini. Maka di sini perlu dijelaskan bahwa kaidah yang dipahami adalah pada asalnya yang berhubungan dengan kebiasaan baik, yang berhubungan dengan ucapan atau perbuatan adalah boleh selama tidak dilarang oleh syariat atau mengandung mafsadah atau akibat buruk secara syariat. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah berkata, permasalahan ini dan yang serupa dengannya dibangun di atas sebuah kaidah agung, yaitu bahwa pada asalnya ada kebiasaan yang berhubungan dengan ucapan atau perbuatan luhur atau perbuatan hukumnya mubah dan boleh, tidak haram dan tidak juga makruh, kecuali yang memang ada ketentuan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mengandung mafsadah secara syariat. Adapun maksud tujuan manusia padanya bukanlah dalam rangka ibadah, tetapi hanya sebuah adat yang menjadi kebiasaan yang tidak terdapat padanya bahaya atau kerusakan. Bahkan padanya terdapat maslahat atau saling mendoakan di antara kaum muslimin dan merekatlah hati mereka atau majmu'ah kamilah. Kemudian marilah kita perhatikan kalimat selanjutnya, yaitu taqabbalallahu minna wa minkum, yaitu yang artinya semoga Allah SWT menerima puasa dan amal dari kami dan puasa dan amal dari kalian. Diriwayatkan dari Khalid bin Ma'dan yang berkata, aku bertemu Wasilah bin Asqa pada hari raya. Aku katakan padanya, taqabbalallahu minna wa minka. Wasilah menanggapi, aku pun pernah bertemu Rasulullah SAW pada hari raya. Lantas aku katakan, taqabbalallahu minna wa minka. Atau Rasulullah menjawab, iya, taqabbalallahu minna wa minka.
Hadis riwayat Baihaqi. Jawaban ini sudah sesuai dengan firman Allah SWT yang sering kita baca, yaitu yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. An-Nisa ayat 86. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, ucapan kalimat selanjutnya yang sering digunakan saat di hari raya Idul Fitri yaitu mohon maaf lahir dan batin. Dalam ajaran Islam, tata cara pergi ke masjid atau tanah lapang yang dijadikan lokasi sholat id disarankan antara pulang dan perginya. Tujuannya adalah ketika kita berpapasan dengan saudara-saudara kita, teman-teman kita dan lainnya, akan merekatkan hati, bisa saling sapa dan mengucapkan selamat hari raya serta minta maaf lahir dan batin. Dinyatakan dalam hadis dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, yaitu yang berbunyi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul idin khalafat tariqi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan sholat id, beliau memilih jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, budaya maaf-maafkan yang sudah menjadi budaya bangsa, khususnya bangsa Indonesia, marilah kita senantiasa kita lestarikan dan abadikan, sehingga tidak hanya dilakukan pada saat hari raya saja, karena pada hakikatnya mudah memaafkan, penyayang terhadap sesama muslim, dan lapang, yaitu lapang dada terhadap kesalahan orang merupakan amal soleh yang keutamaannya besar dan sangat dianjurkan dalam Islam. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau maaf dan suruhlah orang mengerjakan perbuatan baik, serta berpisahlah dari orang-orang yang bodoh. Al-A'raf ayat 199. Dalam ayat lain Allah juga berfirman, fabima rahmatan minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam fadzu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amr. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, berkeras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 159. Rasulullah SAW secara khusus menggambarkan besarnya keutamaan dan pahala sifat mudah maafkan di sisi Allah Azza wa Jalla. Dalam sabda beliau SAW, tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Adapun maksud dari bertambahnya kemuliaan orang yang pemaaf di dunia adalah dengan dia dimuliakan dan diagungkan di hati manusia karena sifatnya yang mudah pemaaf orang lain. Sedangkan di akhirat dengan besarnya ganjaran pahala dan keutamaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum fi kulli wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aku lihat wa astaghfirullahi wa lakum wa li sa'iril muslimin innahu huwal